Ini juga kalau kita membicarakan masalah anak-anak, pasti kan Mama Oyo juga mengalami masa anak-anak gitu ya. Boleh ceritakan nggak sih ke teman-teman Jak TV atau pemirsa Jak TV, ketika SD hingga SMP dan SMA mungkin itu banyak dihabiskan di tanah Papua atau seperti apa? Iya, jadi orang tua saya ini kan bestir ya, seperti camat begitu, jadi pindah dari satu tempat. Jadi kami keluarga ini kan pindah dari satu tempat ke tempat lain. Saya anak yang kedua, dan perempuan. Anak yang perempuan yang pertama dalam keluarga. Kita ada 11 berkeluarga. Wow, 11 bersaudara? 11 bersaudara. Dan saya anak kedua. Dan di masa-masa kecil saya ya mulai dari TK dulu, waktu itu masih zaman Belanda. Masih zaman Belanda, jadi pada saat itu menurut orang tua saya bicara bahasa Belanda waktu itu ya. Komunikasi dengan menggunakan bahasa Belanda dengan orang tua dan teman-teman. Dan saya melihat juga akte kelahiran saya ditulis dalam bahasa Belanda. Iya. Tapi udah robek, aduh sayang saya nggak simpan itu akte kelahiran itu, padahal itu kenang-kenangan. Nah setelah itu saya pindah SD ini ya itulah saya betul-betul menikmati masa anak-anak. Namun orang tua saya ini kan kuat, disiplin dia. Jadi kita anak-anak ini kayaknya tidak diberikan kesempatan banyak untuk menikmati masa anak-anak. Kebanyakan membantu orang tua di rumah, sapu halaman, cuci pakaian, masak dan lain-lain. Jadi saya ya harus mengabdi kepada orang tua, walaupun pekerjaannya tidak berat, hanya untuk meringankan beban orang tua. Apalagi saya anak perempuan yang paling tua dalam keluarga, jadi sudah diberikan pengetahuan ataupun pendampingan kepada saya, terutama dari mama saya, agar saya bisa pintar artinya dalam hal melaksanakan tugas-tugas, membantu orang tua saya dalam rumah, termasuk orang tua saya, bapak saya lebih dekat dibandingkan dengan kakak saya. Kakak saya kan laki-laki, lebih dekat ke mama daripada saya. Jadi bapak saya lebih dekat. Jadi bapak saya ini betul-betul mau agar saya ini menjadi perempuan yang sukses. Jadi sejak SD itu sudah dikasih tanggung jawab untuk bagaimana menjaga adik-adik saya, atau harus bagaimana bisa membantu orang tua saya, terutama ibu saya di dapur. Juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah, artinya kepentingan keluarga, saya sudah dilatih sejak SD. Setelah SMP pindah lagi, jadi pindah dari satu kota ke kota lain. Mohon maaf Mama, itu di daerah mana? Jadi waktu SD saya di Jayapura. Tapi sebelumnya itu SD ada di Bintuni, ada di Biak, ada di ini, tapi terakhir kebanyakan di Jayapura. Setelah di Jayapura, saya tamat SD, saya masuk SMP Santo Paulus. Setelah masuk SMP Santo Paulus, namun tidak lama, hanya kelas 1 aja, tahun 72 itu saya udah pindah ke Nabire. Saya udah pindah ke Nabire, dan di Nabire lah menyelesaikan SMP. Saya sepertinya hobi, bakat, prestasi mulai muncul di Nabire. Nah, di saat saya SMA. Ini apa aja nih Mama nih? Iya, saya waktu di SMP sudah bisa memenangkan dibilang kayak SMA itu seperti putri teladan di SMP begitu pada saat itu ya. Jadi saya ikut seleksi akhirnya lolos. Jadi saya dapat hadiah sepeda, saya ingat. Dan di Nabire pada saat itu namanya kan daerah yang baru, yang masih terbelakang, kendaraan-kendaraan juga belum ada. Masih satu orang saja yang mempunyai motor, pejabat aja masih pakai motor. Pejabat motor. Orang tua saya saja pakai sepeda. Saya pakai sepeda waktu itu. Jadi betapa senangnya saya bisa dapat sepeda. Sepeda itu saya pakai, pokoknya saya jaga, tidak boleh dipakai oleh orang lain, takut rusak. Saya marah nanti kalau sepeda itu rusak. Walaupun kakaknya yang pakai juga nggak boleh? Iya, saya keras juga. Jadi artinya biar sepeda itu kan bisa saya pakai sekolah. Dan saya bisa pamer ke teman-teman bahwa ini nih sepeda ini. Saya bisa juara dapat sepeda gitu. Jadi rasa bangga itu mulai muncul. Nah, jadi itu dikasih piala 1. Jadi kayak macam Miss Teladan begitu ya untuk perempuan gitu. Dan setelah, itu maaf, itu tingkatnya
nasional kah atau? Di daerah kabupaten Daerah itu kabupaten, aja, di baik. SMP yang ada kita bertarung. Akhirnya Tapi saya pasti lolos. kebanggaan juga Mama ya? Iya, jadi setelah itu rasa percaya diri mulai bangkit gitu, Iya. mulai tinggi. So, udah mulai ikut kegiatan-kegiatan organisasi sedikit-sedikit di mana-mana, termasuk gereja, kegiatan-kegiatan di Dewan Kesenian, Iya. belajar tarian itu Jawa, tarian dari Sumatera. Pokoknya senang Tarian saya, bakat tradisional saya, semua, iya di situ. Jadi saya mulai mengembangkan karier, bakat, prestasi saya mulai di SMP, Baik. mulai kelihatan. Aha. Setelah itu naiklah saya ke SMA. Lumayan, saya termasuk SMP sudah senang belajar bahasa Inggris, Ya. belajar apa segala macam itu. Pokoknya termasuk yang bagus nilai saya, cukup bagus. Setelah masuk SMA, disinilah semakin berkembang apa cara berpikir saya lebih dewasa lagi ke depan, mulai merasa bahwa saya ini mempunyai bakat, saya mempunyai prestasi, saya bisa tingkatkan lebih tinggi lagi di SMA ini. Jadi pada saat di SMA saya sudah mulai diperhatikan setiap ada tamu, saya mengalunkan bunga kepada tamu-tamu yang datang dari luar. Saya ada di sekolah paduan suara, saya diminta pilih menjadi apa? Pokoknya selalu terlibat dalam yang hal-hal penting palu gitu itu ya? Betul. Saya apa istilahnya kalau palu? Dirjen. Oh, apalagi gerak jalan saya juga Jadi yang pemimpin juga. lagi, dan jadi kelihatannya menambah semangat saya begitu. Berarti saya ini bisa juga gitu ya. Baca puisi, saya ingat saya juga pernah juara puisi waktu puisi yang judulnya Aku, karangan Khairil Anwar itu termasuk saya lumayan jadi juara. Saya udah lupa. Namun saya masih ingat saja, aku tidak sampai, aku harus pokoknya tetap apa begitu. Jadi saya udah mulai dengan bakat puisi ada, termasuk ikut menyanyi. Itu kalau ada acara-acara band di mana saya juga disuruh ikut nyanyi di panggung lah begitu. Tapi Jadi kan Mama Yo kan banyak sekali nih bakat yang memang terlihat dari sejak Mama dini ya. Terus juga banyak sekali hobi-hobi yang dijalankan. Tapi kalau paling hobi tuh apa sih Mama dibanding mungkin bernyanyi kah, baca puisi kah, atau olahraga? Saya paling senang di nyanyi dan tari. Nyanyi dan tari, termasuk di SMA ini saya mulai belajar organisasi, masuk dalam KNPI sebagai kader Golkar waktu itu, termasuk sibuk di OSIS yang di sekolah. Baik. Waktu SMA, dan terakhir setelah menjelang saya saya tamat SMA, saya coba-coba mengikuti tes seleksi pertukaran pemuda Indonesia Kanada, dan disitulah saya lolos. Dari sekian banyak peserta, 35 kalau tidak salah peserta dari seluruh tanah Papua yang ikut seleksi, ternyata saya terpilih dengan salah satu teman saya, Jerry Numberi, dari SMA di Jayapura, saya dari Nabire. Terpilih dan kami berhasil ikut pertukaran pemuda ke Kanada. Jadi saya tertinggal 1 tahun karena program ini kan 6 bulan, 3 bulan ke Kanada, 3 bulan harus di sini. Jadi 3 bulan tuh kita putar-putar di Palembang, Lampung, Bengkulu. Pada saat itu saya pergi ke sana dengan orang Indonesia, anak-anak Indonesia, seluruh Indonesia ada 34 atau 30. Waktu itu provinsi ada berapa itu ya? 27. Ya, kita ke sana, nanti di sana didampingi oleh counterpart kita dari Kanada yang mereka udah siapkan sesuai jumlah kita, dan setelah kembali kita ajak mereka yang dari Kanada, kita putar di sekitar itu Palembang, ya Bengkulu, Palembang dan Lampung. Ketika itu di tahun berapa Mama? Tahun 1978, 1979. Luar biasa. Dan itu perwakilan Indonesia tuh tidak semua yang berhasil, tapi Mama bisa berhasil masuk ke... Saya tidak sangka karena Nabire ini daerah yang terpencil, yang
Ya sepeda aja kita udah anggap luar biasa. Betul. Tuh bisa-bisa saya bisa muncul begitu, bisa Mama lolos. tadi kan sempat mengatakan bahwa salah satu trigger begitu yang menjadikan Mama Yo ini sebagai ataupun ingin menjadi orang lebih baik lagi dari SMP begitu ya, ketika mendapatkan sepeda. Yeah. Nah, akhirnya di SMA itu ikut organisasi, sampai juga ikut ke beberapa KNPI tadi ya. Betul. Saya termasuk mayorit drumman juga. Oh, oke, baik. Nah itu kan banyak sekali Mama ya, menari jadi termasuk, juga, ya. menyanyi juga. Ini apa memang dari kecil sudah orang tua memberikan pelajaran-pelajaran, pokoknya kamu harus menjadi yang terbaik, atau seperti apa? Saya pikir orang tua saya, bapak saya dulu senang main Hawaiian itu ya. Baik. Jadi kelihatannya turun sedikit ke anak-anak yang suka main-main itu. Jadi di Kanada saya sempat waktu pertukaran pemuda saya sempat kursus main gitar. Jadi saya bisa, namanya main gitar boleh bisa. Baik. Jadi main sambil menyanyi bisa. Dan adik-adik saya juga jadi pemain band. Saya termasuk yang suka menyanyi. Jadi kita kayaknya dapat dari keluarga kita kayaknya turunan suka ngarang lagu, suka nyanyi, suka main musik. Baik. Jadi itu Jadi darah seni itu kental sekali ada Mama kental ya. ya. Nah ini kalau tadi kan berarti peran orang tua sangat besar Mama ya. Betul. Nah menurut Mama sendiri apa yang paling membuat motivasi Mama? Ya. Jadi bapak saya ini kan kita kan dalam keluarga 11 keluarga ini kan 7 perempuan, laki 4. 7 perempuan lagi. Jadi bapak saya ini biasanya mengingatkan kami anak-anak perempuan, kalian ini harus sekolah. Kalian harus sekolah. Jadi beliau sangat memperhatikan kami dalam hal belajar, dalam hal disiplin, belum melatih kami. Jadi kami sampai kadang bingung, kok bapak kok bisa buat kita seperti itu. Jadi bapak itu kan maunya begini, sempat katakan kepada kami anak-anak perempuan, bapak mau kamu perempuan ini bisa sekolah, suatu saat kalian punya kerja, kalian mandiri, kalian independen, tidak tergantung nanti kalau sudah berkeluarga, tidak tergantung ke laki-laki. Dan bila mana terjadi sesuatu terhadap kalian dalam bentuk apapun, kalian sudah siap menjadi perempuan yang kuat. Karena mungkin di masa-masa bapak saya udah alami ada hal-hal yang terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga dan hal-hal lain yang berhubungan dengan martabat kaum perempuan pada saat itu yang dinomorduakan atau dilecehkan. Jadi akhirnya beliau ingatkan kami supaya nanti di zaman kalian menjadi perempuan yang kuat. Dan itu satu kalimat yang saya masih ingat dan itu yang sekarang terlihat dan saya dan adik-adik saya kita perempuan-perempuan pegang itu jadi itu akhirnya menjadi motivasi Mama. Jadi motivasi. Dan akhirnya bisa menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Ya. Gitu ya. Baik, dan bisa kami akan kembali saja dari berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Topik Kita.